Alhamdulillah, berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala, qadarullah, kita dapat dipertemukan lagi bersama guru kita Syekh Abdul Somad di acara ini yang tidak kita planning sebelumnya, tetapi ini dapat terjadi, berlaku. Insyaallah, alhamdulillah. Acara yang selanjutnya, karena ini acara silaturahim dan waktunya itu mohon maaf tidak panjang insyaallah. Jadi terus saja kami mempersilahkan Sahibul Bait, guru kita Ustadz Dr. Abdurrahman Haki, untuk memberi sambutan pada acara hari ini. Tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Ahlan wa sahlan Ustaz Somad. Kalau saya dengar Ustaz Somad itu pikiran saya itu ke Abdul Somad Palimbani. Menguasai di acara ini, dan sekarang Ustaz Somad itu bagaimana bisa viral ke seluruh dunia. Ahlan wa sahlan. Ada fi manzilikum mutawadhi'una. Kita menghormati Ustaz Somad ini sebagai da'i. Da'i ini mempunyai tempat yang tinggi di sisi Allah, bahkan lebih daripada ulama. Karena ulama dia mengejar saja, tetapi da'i ini adalah amal daripada Rasul dan juga para nabi. Maka dikatakan oleh Allah, wa man ahsanu qawlam mimman da'a. Bukan mimman allama, tetapi mimman da'a, yang menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan para nabi di sana. Kehebatan para nabi itu di mana? Di dakwahnya tersebut. Kemudian dakwahnya tersebut bukan karena baca buku, bukan karena dengar sana, dengar sini, tetapi karena apa? Karena panduan yang diturunkan kepada mereka Allah. Kemudian mereka memahaminya. Misalnya Nabi Musa diturunkan Taurat. Ajaran yang diajarkan kepada Bani Israel itu apa yang dia dapat? Jadi cuma begitu juga Nabi kita Muhammad. Quran saja hanya 6.600, tetapi hukum yang ada di sana dengan hadis itu hikmahnya sangat banyak. Memahami daripada Al-Quran tersebut. Nah, Abu Somad juga seperti itu. Dia bisa pergi pergi kemari bukan karena apa, bukan karena, tetapi memahami apa yang ada di dalam panduan Al-Quran tersebut. Makanya dikatakan mimanda lebih baik orang yang menyuruh kepada kebaikan. Mudah-mudahan kita hanya bisa mendoakan supaya dakwah Ustaz Somad ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan menjadi tambahan untuk beliau di dunia dan di akhirat kelak, dapat keridhaan, mendapatkan rahmat dan berkatnya. Itu saja yang bisa dari kami di sini, karena memang kita lebih senang untuk mendengar Ustaz Somad. Kalau dengan saya memang sudah biasa tiap minggu. Sekarang kita dengar dari Ustaz Somad. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala al-habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati guru kita bersama Al-Mukarram Al-Ustaz Ad-Doktor Abdurrahman Haki hafizahullah wa saddada khutah, nafa'anallahu bi ghaziri ulumihi wa bi husni adabihi wa lutfihi. Tuan-tuan guru, profesor, doktor, tak dapat saya sebut satu persatu. Insya Allah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat-sahabat saya satu perjalanan dari dompet duafa. Apapun baju yang kami pakai, kemeja, batik di dalam, jaketnya tetap dompet duafa. Dulu pernah saya dengar orang ceramah, kata dia, duduk sejenak bersama ulama sama dengan sehari di perpustakaan. Sejenak, sesaat yang saya pahami itu ya mungkin semenit atau, maka hari ini saya rasakan duduk sejenak mendengar kata sambutan dari Al-Mukarram Dr. Abdurrahman Haki, seolah-olah sudah membaca beberapa buku. Baru saya faham
Rupanya da'i itu lebih tinggi daripada ulama. Maksudnya akan datang jangan panggil da'i lagi. Besar tanggung jawabnya. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a. Masya Allah, tabarakallah. Beliau pula menyandingkan saya dengan Syekh Abdul Somad Al-Falembani. Secara batas teritorial dekat, karena sama-sama Pulau Sumatera, Palembang dengan Riau. Tapi kalaulah saya disandingkan dengan beliau, bahasa Arabnya jauh, bainas sama'i was sumur, bukan was sama'i wal ard. Beliau begitu hebat, sekian ratus tahun sudah meninggal dunia, kita masih menikmati di Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, masih dibaca bukunya di Masjid Raya Sayrus Salikin, masih dibaca orang. Lalu kemudian beliau pula meninggal dalam keadaan syahid fisabilillah ketika mendengar bahwa Siam yang sekarang Thailand menyerang Kedah, bangkit semangat jihadnya, dan beliau melangkahkan kaki niat jihad fisabilillah dari Palembang menyeberang ke Kedah dan gugur sebagai salah seorang syuhada. Ini kritik besar terhadap orang yang mengatakan orang tarekat itu hanya bersembunyi di balik kelambu, bersuluk dan bertasbih. Padahal beliau adalah murid langsung dari pendiri tarekat Sammaniyah. Tarekat beliau, bertiga beliau di Makkah Al-Mukarramah, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, Syekh Abdul Karim Al-Bugisi, dan Syekh Abdul Somad Al-Falembani. Jadi Abdul Somad Ar-Riyawi jauh, mudah-mudahan jauh di dunia, didekatkan kita di akhirat nanti insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Saya amat sangat berterima kasih kepada Tuan Guru diberi kesempatan untuk bisa bertemu dengan tokoh-tokoh, ulama-ulama, cendekiawan, orang-orang Indonesia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala karena keilmuan, dipilih pula oleh negara ini menjadi pendidik, menjadi dosen, tidak di dalam negeri tapi di luar negeri. Prestasi yang luar biasa, dan saya bisa dipertemukan petang ini, Masya Allah, tak dapat saya balas. Man ahsana ilaikum, siapa yang sudah berbuat baik pada kamu, fakafi'uhu, balaslah. Fa illam tajidu, kalau kamu tak sanggup membalas, fad'u lahu, doakan dia. Doanya pun diajarkan Nabi SAW, jazakumullahu khairal jaza. Hanya Allah saja yang dapat membalas budi baik ini insyaallah. Kedatangan kami sebagai tamu dimuliakan, dihormati. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, bukti tanda orang beriman kepada Allah dan hari akhirat, falyukrim dhaifahu, maka muliakanlah tamu. Tapi saya yakin kamera yang hidup ini merekam dan nanti akan diupload, tentu orang yang komen macam-macam. Tak semuanya komen itu baik. Ada juga nanti komen mengatakan, loh kok enggak disediakan air minum sama sahibul bait. Nah, ini perlu dijelaskan bahwa kita sedang puasa Arafah. Datanglah Abu Qatadah bertanya kepada Nabi SAW, mendengar ada orang bertanya kepada Nabi SAW, anna Rasulullah SAW su'ila an sawmi Arafata. Kata Nabi, yukaffirus sanatal madiyata wal baqiyata, mengampunkan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Rawahu Muslim, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim Ibnul Hajjaj Al-Qushairi An-Naisaburi. Bertemu kita di tempat orang baik, bersama orang-orang baik, di hari yang baik, dalam saat-saat terbaik menjelang matahari tenggelam, maka kebersamaan kita ini kita berharap turunlah rahmat dan barakah hendaknya insyaallah. Walladzi anzala sakinata, dia yang menurunkan ketenangan, fi qulubil mu'minin, ke dalam hati orang-orang yang beriman. Makanya kadang ketika kita terlalu banyak membaca buku, ketika terlalu banyak bersendiri, kering jiwa. Karena al-arwah junudum mujannadah, ruh itu saling terikat, saling terkait. Mata jendela jiwa.
Kita perlu melihat orang, bertatap muka, bersalaman. Kita bukan robot. Maka hari ini kita bersilaturahim, dan Nabi menjanjikan luar biasa, man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi, siapa yang mau lapang rezekinya, wa yunsa'alahu fi atharihi, panjang umurnya, falyasil rahimahu, hendaklah dia menjalin tali silaturahim. Hadis ini dipermasalahkan oleh sebagian ulama. Kalau hadis bermasalah dengan hadis disebut dengan mukhtaliful hadis. Hadis bermasalah dengan ayat Al-Quran disebut dengan muskil hadis. Kata mereka, hadis ini bertentangan dengan ayat likulli ummatin ajal. Setiap orang sudah ditentukan ajalnya. Idza jaa ajaluhum, kalau ajal sudah sampai, la yastakhiruna sa'atan, tak dapat ditunda walau sesaat. Wa la yastaqdimun, tak pula dapat dimajukan walaupun sesaat. Mengapa pula silaturahim dapat merubah takdir Allah Subhanahu wa taala? Dijawab oleh Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi dalam Al-Fatawa Al-Kubra. Kata beliau, ajal sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang berubah dengan silaturahim itu adalah barokahnya. Sedangkan yang selalu kita minta dalam hidup ini adalah barokah. Bahkan dalam pertemuan salam kita tadi, salam Tuan Guru pun yang dimintakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakah. Walau anna ahlul qura amanu wattaqau, kalau seandainya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, yang diturunkan Allah juga, la fatahna alaihim barakatin, barakah. Dan yang selalu kita doakan orang ketika dipersaudarakan Nabi SAW antara sahabat as-sahabi al-jalil Abdurrahman ibnu Auf dengan orang konglomerat dari kota Madinah al-Munawwarah. Apa kata Nabi? Hai Sa'ad, wahai Abdurrahman, ini saudaramu. Lalu kemudian kata Abdurrahman, dullani ala suqikum, tunjukkan aku di mana pasar kota Madinah. Lalu dia mendoakan, barakallahu laka fi ahlika wa barakallahu laka fi malika. Semoga Allah memberikan berkah pada hartamu, semoga Allah memberikan berkah pada keluargamu. Yang dimintakan berkah. Orang yang baru menikah juga yang kita doakan berkah untuk dia. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Anak yang baru lahir juga yang kita doakan berkah. Barakallahu laka fil mauhub wa syakartal wahib wa ruzikta birrahu wa balagha asyuddahu. Jadi pertemuan saya dengan Tuan Guru, pertemuan dengan para ulama, tak banyak yang saya inginkan kecuali mudah-mudahan hendaknya berkahlah umur kita di masa akan datang. Berkah rezeki, berkah keluarga, berkah bangsa, berkah umat. Krisis kita sekarang adalah krisis silaturahim. Oleh sebab itu dengan memperbanyak silaturahim, keberkahan bertambah, kemudian clash dalam hati menjadi berkurang. Namin muslimaini, dua orang muslim yaltaqiyani, berjumpa, wa yatasafahani, berjabat tangan, illa ghufira lahuma, maka Allah akan mengampuni dosa mereka malam yatafarraqa, sebelum berpisah. Kalau ada di antara ibu yang mendengar bicara saya petang ini, kenapa Ustaz tak seperti di YouTube, tak seperti biasanya? Kenapa bicaranya terlalu cepat? Grogi, karena banyak doktor dan profesor. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Ternyata dimanapun kita berada, kita masih bisa berjumpa, bertatap muka, bersilaturahim. Lebih baik kita jauh terasa dekat daripada dekat tapi terasa jauh. Oleh sebab itu, jauh perjalanan kami dari Pekanbaru kemarin, lalu kemudian ke Jakarta. Tadi malam menginap dan subuh tadi baru sampai ke Bandar Sri Begawan. Tapi saya yakin dan percaya setelah pertemuan dulu pertama kali dengan Al-Mukarram, Bapak dan Ibu, tuan-tuan guru pastilah menyelipkan nama saya dalam doa-doa. Doa-doa itu pula lah yang menyelamatkan selama ini. Doa-doa itu pula lah yang memberikan kesehatan. Dalam hadis yang diriwayatkan dalam kitab Al-Mustadrak karya Imam Al-Hakim, ketika kita doakan saudara kita tak nampak wajahnya, tak dekat orangnya, saat itu apa kata malaikat? Dikirim Allah khusus untuk mengaminkan doa itu. Amin walaka mithluh. Kabulkan doa orang ini ya Allah, dan kau dapat yang sama seperti yang kau doakan. Makanya kita tak pernah berhenti mendoakan saudara kita.
Dan di hari yang baik, bulan baik ini pula, kita tidak hanya sekedar bertamu, tidak hanya sekedar bersilaturahim, tapi saya diberikan pula kesempatan untuk menyampaikan sepatah dua patah kata. Yang baik datang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang tak baik adalah kesilapan, kekhilafan dari Al-Faqir Abdul Somad. Sekali lagi saya ucapkan banyak-banyak ribuan terima kasih. Hanya Allah sajalah yang dapat membalas. Mudah-mudahan pertemuan kita di masa akan datang, sampailah hari yang dijanjikan Allah tiba, tapi berpisah itu sekejap saja. Setelah itu kita akan bersama dengan orang yang paling baik di tempat yang terbaik dalam surga Jannatul Firdaus bersama Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah mungkin yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Syed Syekh Abdul Somad LCMA yang sudah memberikan tausiahnya kepada kita. Sepatah dua patah kata nasihat yang sangat luar biasa kepada kita sekalian. Dan acara selanjutnya yaitu penyerahan buku tafsir surat Al-Baqarah, tafsir Zanjabil, yaitu karangan Ustaz dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Krisna Ustadz. Singkat saja pertanyaan saya, bahwa insya Allah semua orang saat ini tahu, bahkan mungkin tidak hanya di Indonesia, di Brunei, di seluruh dunia semua tahu tentang Ustadz Abdul Somad. Singkat saja pertanyaan saya, apa saran, apa nasihat Ustadz selama ini keliling dunia? Jadi apa nasihat terbaik untuk kita-kita yang ada di Brunei Darussalam? Itu saja Ustadz, terima kasih. Kalau dikatakan keliling dunia belum, beberapa tempat ada sampai tapi tak keluar airport, ada juga. Ada yang transit, ada yang memang tak bisa masuk. Bahasa halusnya tak bisa masuk, bahasa kasarnya diusir. Jadi saya pikir dalam hadis riwayat Ahmad bin Hanbal, kata Nabi SAW, wal biladu biladullah, wal ibadu ibadullah. Semua negeri ini punya Allah, semua orang ini hamba Allah. Fahaitsuma asabta fa'aqim, fahaitsuma asabta khairan fa'aqim. Dimanapun kau dapat kebaikan, menetaplah di situ. Jadi kalau prinsip itu yang kita pakai, tidak ada istilah merasa orang asing, merasa second community, merasa pendatang. Karena bumi ini punya Allah, hamba yang kita jumpai ini hamba Allah. Dan di sini kita mendapat kebaikan, menetap kita di sini. Tapi jangan gara-gara hadis ini lupa mengurus visa. Karena saya pun
lama juga di perantauan, kadang kita merasa diri kita sunyi, jauh dari kampung halaman, asing. Padahal yang diinginkan itu adalah di kampung kita sendiri pun kita sebenarnya asing. Karena kata Nabi, kun fid dunya ka'annaka gharib. Jadilah engkau di kampung halamanmu sendiri pun engkau sebetulnya gharib, orang yang merantau. Saya di tempat lahir saya, di kampung halaman saya menetap, tapi saya merasa asing. Karena sebetulnya itu hanyalah negeri perantauan saya, bukan kampung halaman asli saya. Kita akan kembali ke sana sesuai dengan ucapan kita, tarji', kembali, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Sedangkan di sini kita menyangka, mengharap, merasa bumi yang kita pijak ini bumi Allah. Hamba-hamba yang kita jumpai ini pun semua hamba Allah. Dan di sini kita mendapatkan kebaikan, maka semua ini kita tak pernah merasa rendah diri, tak pernah merasa menjadi orang kedua, dan kita akan tetap saling bekerja sama, ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nama saya Ustaz Abdul Rahman bin Haji Ajak. Saya pun subhanallah, masya Allah, berterima kasih atas pihak tuan rumah yang sudi menjemput, bukan menjemput lah, bukan mengundang, saya yang datang. Saya orang Brunei, masya Allah, tabarakallah. Datang kemari pun atas dasar minat kepada masya Allah Ustaz Abdul Samad, macam mana juga isteri dan ahli keluarga kesemuanya. Jadi masya Allah Ustaz, satu soalan Ustaz. Jadi soalan ini mudah-mudahan dapat saya praktikkan dalam kehidupan saya, insya-Allah. Kerana saya pun merupakan seorang da'i. Setiap hari saya mengajar di masjid-masjid. Pula malam Jumaat saya tidak. Jadi soalan saya kepada Ustaz Abdul Samad, bagaimana Ustaz membahagikan masa Ustaz? Masa untuk rehat, masa untuk keluarga, masa untuk berdakwah dan sebagainya. Jadi macam mana tu Ustaz? Tafadhal Ustaz. Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, suatu ketika datang ke rumah seorang syekh. Ketika sampai di rumah syekh itu, istrinya keluar. Kata istrinya, suami saya tidak mau menjumpai siapapun. Kata Syekh Hashim Asy'ari, suruh suamimu keluar atau saya yang masuk ke dalam. Karena dia juga syekh, orang besar, maka dia bisa bicara begitu. Kalau kita tak bisa, diusir kita. Jadi setelah syekh yang di dalam tadi keluar, Syekh Hashim Asy'ari bertanya, kenapa kamu tidak mau keluar? Kata dia, kalau saya keluar, saya lihat orang itu tidak seperti bentuk dia. Ada yang wajahnya, wajah monyet. Ada yang seperti anjing, mohon maaf. Memang begitu bunyi dalam cerita itu. Kata Syekh Hashim Asy'ari, kamu boleh jadi diganggu setan karena meninggalkan sunnah. Baru dibacakannya lah hadis yang diriwayatkan oleh Amr ibn al-As, Abdullah bin Amr ibn al-As, ketika diadukan oleh ayahnya Amr bin As bahwa anaknya itu terlalu ghulu, melampau batas dalam satu bidang sehingga meninggalkan bidang yang lain. Maka kata Kiai Haji Hashim Asy'ari, inna li jasadika 'alaika haqqan, inna li ahlika 'alaika haqqan, inna li dhaifika 'alaika haqqan. Sesungguhnya keluargamu punya hak dalam dirimu, sesungguhnya badanmu punya hak dalam dirimu, sesungguhnya tamumu punya hak dalam dirimu. Kalau tak kita ikuti ini, setan datang bermain dan kita menyangka sedang beribadah padahal sebetulnya tidak beribadah. Itu yang disindir Allah dalam surah Al-Kahfi, wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka menyangka sedang berbuat baik. Oleh sebab itu mesti kita buat pengaturan, karena kalau tidak keluar dari sunnah ini, kita tak
merasa kita sedang dipermainkan oleh syaitan. Talbis iblis. Nauzubillah. Saya membagi dalam satu pekan, 1 atau 2 hari memang tak ada ceramah sama sekali. 1 atau 2 hari off, tak ada ceramah. Selain itu ceramah, kemudian di kampus saya tetap. Selama mengajar belum pernah saya meninggalkan kewajiban, tidak pernah. Bahkan laporan yang 4 itu, pendidikan dan pengajaran, penelitian, penunjang, tridharma perguruan tinggi, saya selalu dosen pertama yang menyerahkan. Kenapa Ustadz duluan? Karena saya takut kalau saya tunda pasti saya belakangan. Saya tunda. Begitu juga tentang kenaikan pangkat. Pangkat kawan saya yang sama-sama ikut tes S2 golongan 3B. Kemudian beberapa tahun berikutnya saya ngurus 3C dan saya terakhir 3D. Begitu selesai saya urus 3D, kata kepegawaian, Ustadz tak bisa naik 4A karena tak doktor. Udah tamat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya tak ada yang saya tinggalkan. Saya tetap kampus, tetap saya urus, ini tetap. Adapun yang sekarang ini saya keliling-keliling karena memang saya ambil cuti 6 semester karena cuti S3. Saya terdaftar di Omdurman Islamic University sejak 2017. Kemudian saya tulis disertasi judulnya Syekh Hashim Asy'ari wa juhuduhu fi nashri sunnah di Indonesia. Saya sudah ke Sudan bulan Juli, sudah perbaikan dengan musyrif Profesor Dr. Omar Al-Ma'ruf Ali. Kemudian setelah saya perbaikan semua, pas mau sidang, kata ketua direktur pasca sarjananya kurang 4 bulan. Saya ketemu rektornya bilang tak bisa karena ini keputusan bukan rektor, ini Menteri Pendidikan Tinggi. Jadi bulan Desember baru genap 2 tahun. Nah, jadi artinya semua saya urus. Pendidikan saya urus, di kampus pun saya urus, tak ada yang saya tinggalkan. Jangan sampai makin kuantitas, bukan kuantiti tapi kualitinya. Jadi kita khususkan ini supaya kita tidak zalim dan aniaya. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Nama saya Aceh Prasojo, Ustaz. Saya ingin menanyakan satu hal kepada Ustaz yang sudah banyak tadi berkeliling. Kalau dunia belum katanya, tapi kalau Indonesia mungkin sudah banyak, betul berbagai daerah. Dan saya baca dari berita, di suatu daerah mungkin disambut dengan puluhan ribu umat manusia. Di suatu daerah mungkin seperti di negara tertentu juga tidak bisa menyampaikan ceramah Ustadz misalkan. Jadi macam-macam. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana pendapat Ustadz tentang umat Islam di Indonesia ini dari pengalaman Ustadz selama ini berkeliling Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umat Islam di Indonesia menakjubkan. Siapapun yang kita jumpai di Maroko, di Mesir, di Sudan, kalau sudah cerita orang Indonesia luar biasa. Saya waktu di Casablanca, ada anak kawan saya akikah, dipanggil sama orang Maroko. Ta'al, Malaysia, kata dia, Indonesia. Saya sampai sekarang heran, kenapa orang kalau manggil kita di tempat pertama ditanyanya Malaysia. Malaysia, Indonesia, saya bilang. Rupanya dia bercerita pengalaman dia di dalam Masjidil Haram. Kata dia, suatu hari saya masuk ke Masjidil Haram, barisan itu sempit, tak ada tempat. Tiba-tiba ada satu orang yang minggir, kasihnya tempat, orang Indonesia. Tapi suatu hari saya pernah masuk ke Masjidil Haram, ada orang meletakkan tongkatnya di sebelah, saya geser tongkatnya, dia ngamuk. Orang Arab. Jadi saat itu saya bangga betul jadi orang Indonesia. Tapi ketika di Saudi, supir taksi kalau nanya dari mana, saya ngaku Thailand.
Karena kalau saya ngaku Indonesia, nanti darah saya naik, saya emosi. Dia akan cerita Siti Rahmah murah-murah. Satu sisi kita bangga. Dulu kalau di Makkah 100 tahun yang lalu orang bangga mendongakkan kepala. Dari mana? Dari Nusantara. Kenapa? Karena kalau sudah disebut Nusantara, orang akan menyebut Muhammad Nawawi Al-Jawi, dan orang akan menyebut Sayyid Ulama Al-Hijaz, penulis Marah Labid fi Kashfi Makna Quranil Majid. Orang akan bangga karena ada imam Masjidil Haram sekaligus khatib sekaligus mufti mazhab Syafi'i. Disebut oleh Al-Muallimi dalam kitab A'lam Makkiyin tentang itu bukan mitos, karena banyak aja orang menuduh itu tidak benar. Muallimi, orang Arab yang menulis A'lam Makkiyin, bahwa ada orang Indonesia yang menjadi imam, khatib dan mufti mazhab Syafi'i, Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi. Jadi dulu kebanggaan luar biasa. Dan salah satu musnid ahli sanad hadis di salah satu tiang di Masjidil Haram itu adalah Syekh Mahfuz At-Tirmisi, atau bisa juga dibaca Mahfuz At-Tirmasi. Ada salah satu mahasiswa waktu nulis makalah dia buat Mahfuz At-Tirmisi. Terus saya tanya, ente Tirmisi atau Tirmizi? Tirmisi gitu. Bukan, saya bilang Termusi atau Termasi. Tahu Termasi? Enggak Pak Ustadz. Tremas, Pacitan. Artinya begitu bangga kita karena prestasi ulama yang luar biasa. Dan saya yakin dan percaya orang ketika akan pulang dari Brunei, dia pun juga akan menjadi bangga menjadi orang Indonesia. Kenapa? Di Brunei orang Indonesia menjadi guru besar, menjadi pensyarah, menjadi doktor, menjadi. Oleh sebab itu maka umat Islam Indonesia punya kelebihan yang luar biasa. Yang di luar Indonesia biasa-biasa saja di tempat aslinya, begitu sampai ke Indonesia menjadi luar biasa. Dari mulai keilmuan, dari mulai bicara tentang Islam sampai makanan. Martabak Mesir di Mesir biasa aja, sampai Indonesia luar biasa. Oleh sebab itu maka terlepas dari segala kekurangan dan kelebihannya, luar biasa. Tablik akbar kita begitu meriah. Cuman saya selalu menyampaikan kepada sebagian kawan-kawan yang atau mengejek atau mengolok, apa itu ngaji kok di stadion, ngaji kok di lapangan sepak bola, ngaji itu di masjid, ngaji itu di pesantren. Saya jelaskan gini, kita seperti menangkap ikan. Dulu di kampung kalau nangkap ikan itu satu mengusir mengalau ikan, satu menangguk ikan. Jadi saya ini bagian menghalaunya aja. Di stadion saya sampaikan, marilah kita masukkan anak kita ke pesantren, marilah kita ngaji baca kitab. Saya hanya mengajak, menyeru. Lalu kemudian kiai, tuan guru membaca kitab di masjid. Jadi kita bagi tugas. Ketika saya mengatakan jangan hanya sekedar tablik akbar aja, tapi marilah kita pengajian. Maksudnya ya kembali ke pesantren, kembali ke pondok, kembali ke surau, kembali ke masjid, ngaji. Baca lagi kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid bagi yang hobi perbandingan mazhab. Kembali lagi baca Ihya Ulumuddin yang ingin menata hatinya. Kembali lagi baca kitab Matan Takrib, naik ke Fathul Qarib, masuk ke I'anah Talibin, naik ke Al-Mahalli, masuk ke Majmu' Syarah Muhadzab bagi yang ingin mendalami mazhab Syafi'i. Dan alhamdulillah saya baru mendapat ensiklopedia mazhab Syafi'i, dapat pengetahuan baru, kitab sudah banyak, membacanya kapan? Mudah-mudahan Allah kasih kesempatan. Nah, jadi saya kira Indonesia punya kelebihan yang luar biasa, dan itu tanggung jawab kita bersama. Andai tidak bisa berinteraksi langsung, maka ketika Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi di Makkah, dia tidak pulang ke bumi Minangkabau, tapi teks khutbahnya dibaca di Masjid Kerajaan Siak Sri Indrapura. Padahal waktu itu belum ada email, belum ada WhatsApp. Khutbah
Jumat Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi di Makkah dibacakan di Masjid Siak Sri Indrapura Riau. Artinya apa? Andai jasad badan kita tak sampai, tapi ilmu tetap sampai dengan menulis. Maka tulisan-tulisan dari tuan-tuan guru amat sangat bermanfaat bagi kami di tanah air. Wallahu a'lam. Kok jadi kencang. Kawan saya niat saum Arafah, Ustadz, tiba-tiba sakit dan harus minum obat. Apa amalan penggantinya agar tetap mendapatkan keutamaan yang sama dengan saum Arafah? Udah Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau perintahnya kuat, wajib. Kalau langsung dari ayat dan hadis, fardu. Kalau diistimbat dari ayat dan hadis, wajib menurut mazhab Hanafi. Kalau perintahnya kurang kuat, sunat. Di antara kuat dan kurang kuat, sunat muakkad. Kalau larangannya kuat, haram. Kalau larangannya tidak kuat, makruh. Tidak disuruh, tidak dilarang, mubah. Nah, jadi 5 kotak ini jangan diotak-atik. Perintahnya kuat, wajib. Tidak kuat, sunat. Larangannya kuat, haram. Tidak kuat, makruh. Tak disuruh, tak dilarang, mubah. Puasa hari ini sunat. Jadi mewajibkan yang tak wajib bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalah finnar. Puasa hari ini sunat. Jadi orang yang sakit, orang yang musafir, maka dia tidak, kecuali yang mau mengqadha. Maka orang yang melaksanakan puasa 6 hari di bulan Syawal otomatis dapat pahala puasa sunat Syawal. Begitu kata Imam Abu Zakaria Al-Ansari, dikutip oleh Syekh Atiyah Saqar dalam kitab Fatawa Al-Azhar. Jadi ibu-ibu yang tadi malam berniat puasa qadha, hari ini otomatis dapat pahala puasa sunat Arafah. Nah, setelah berniat, tiba-tiba di tengah perjalanan terjadi sesuatu, sudah sampai niatnya. Innamal a'malu binniat. Ustaz ngomong gitu, hadisnya jelas. Orang yang berniat tahajud malam, tertidur sampai azan subuh, maka tidurnya itu sodakoh dari Allah SWT. Tapi jangan tiap malam. Sekali-sekali jadilah. Begitu juga dengan niat ibu tadi sudah sampai. Adapun amalan yang diisi untuk 10 hari ini, karena Nabi hanya menyebut umum, isinya tak ada dia sebut. Ma min ayyamin, tidak ada hari, al-amalu salihu fihinna ahabbu ilallah, beramal soleh pada hari itu lebih dicintai Allah, min hadhil ayyamil ashri, melebihi hari yang 10 ini. Maka amalannya macam-macam. Kita yang di luar padang Arafah berpuasa, mereka yang di padang Arafah berzikir, karena mereka wukuf, tawakuf dari amal lain. Yang berdagang meninggalkan dagangannya, yang di kantor meninggalkan pekerjaannya, mereka wukuf, berhenti zikir. Oleh sebab itu maka digantilah yang tak bisa puasa hari ini dengan memperbanyak baca Quran, dengan memperbanyak zikir. Kalimatani, 2 kalimat, khafifatani 'alal lisan, ringan di lidah, thaqilatani fil mizan, berat pada timbangan mizan hari kiamat, habibatani ilar rahman, dicintai Allah, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Oleh sebab itu maka amalan-amalan itu jangan membatasi pintu kebaikan dari satu pintu saja, hanya puasa saja, tidak, karena banyak yang lain. Al-hajjul mabrur laisa lahu jaza ilal jannah. Orang yang haji mabrur tak ada balasan kecuali surga. Tapi surga pintunya bukan cuma haji mabrur. Man ala salasa banatin, siapa yang membesarkan 3 anak perempuan, fa'addabahunna, dididiknya dengan baik,
wa zawwajahunna, dinikahkannya dengan orang baik-baik, wa ahsana ilaihinna, dia buat baik sampai mati, falahul jannah, surga baginya. Haji mabrur dapat surga, memelihara 3 anak perempuan dapat surga. Tapi pula ada amalan lain, yaitu kata Nabi, man shalla itsnatai asyarata rakaah, siapa yang solat 12 rakaat sehari semalam, bunyalahu bihinna baitun fil jannah, dibangunkan Allah tempat di surga. Yang ingin saya sampaikan adalah jangan membatasi satu kebaikan hanya pada satu ibadah saja. Yang tak bisa puasa, ibadah yang lain. Wallahu a'lam. Silakan bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin menyampaikan pertanyaan, dipersilakan. Bu Fitri, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya Ustadz, mungkin Ustadz punya tips atau kiat bagi kami khususnya ibu-ibu yang ingin menghafal, karena buat ibu-ibu ini ngafalin ilmu tuh kayaknya susah gitu ya, hafalnya susah, hilangnya mudah. Untuk ibu-ibu atau untuk mendidik anak-anak supaya kuat hafalannya, itu tipsnya bagaimana Ustadz ya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, saya tak bisa memberikan tips kuat hafalan karena hafalan saya pun tak kuat. Yang hafalan-hafalan dulu hilang. Tapi saya dulu ada satu cara waktu belajar di Azhar. Saya tidak tamat pesantren, sehingga melihat buku kitab yang tebal-tebal tidak berbaris itu dulu tahun pertama itu stres. Tentu kita harus mengatasinya dengan cara kita. Jadi buku itu saya baca 3 kali. Yang pertama baca sambil cari kosakata, karena saya tidak menguasai banyak kosakata karena tidak dari pondok pesantren, sekolah biasa. Terjemah. Setelah itu saya pakai Al-Munawwir. Setelah itu baru baca kedua, digaris pakai 2 tinta. Tinta merah sangat penting, tinta biru agak penting. Yang tak digaris tidak penting, karena saya tak tahan baca banyak-banyak. Jadi setelah saya garis itu, yang saya baca yang merah biru aja, merah biru, yang itu yang lain tak dibaca. Yang ketiga baru saya buat khulasoh, talkhis, saya ringkas. Karena diktat yang dari 300 ke 400 itu, jangankan membukanya, baru melihatnya aja udah suntuk kita. Jadi diringkas. Nah, jadi metode itu sampai hari ini pun saya pakai. Kalau saya baca, saya buat ringkasan seperti coret untuk membantu supaya kerangkanya ada dalam kepala kita. Oh, ini begini. Cuman kadang ringkasan itu yang tahu ya kita sendiri, karena kita punya rumus-rumus. Makanya dulu kalau saya sudah buat ringkasan, kawan-kawan nanya, "Man, ada ringkasan?" "Ada," saya bilang. "Boleh fotokopi?" "Boleh, ambillah." Tapi dia tak paham. Karena saya punya bahasa sendiri. Seperti wartawan, dia punya cara-cara sendiri. Ya itu. Ini terkait tentang kalau kita dengar pengajian, kita coret aja sedikit, gini kerangkanya. Adapun yang terkait dengan hafalan ayat, karena dulu di Al-Azhar Nizam Qadim, peraturan lama, tahun 1 2 juz, tahun 2 2 juz, tahun 3 2 juz, tahun 3 4 2 juz. Selalunya menghafal sebelum sholat subuh, karena waktu itu kepala masih dingin, masih fresh, belum banyak file masuk. Dihafal 1 halaman, 1 page, 1 muka surat. Setelah dibaca, dihafal, diulang-ulang dalam sholat sunat. Qabliyah subuh, qabliyah zuhur, ba'diyah zuhur, qabliyah asar, qobliyah maghrib, ba'diyah maghrib, qobliyah isya, ba'diyah isya. Lalu kemudian setelah itu ditulis di kertas. Hafalan tadi ditulis. Kata orang, sekali menulis itu sama dengan mengulang 10 kali. Betul tidaknya Allahu a'lam. Jadi setelah dihafal, ditulis balik di kertas. Karena nanti pun ujian ada 2, ujian lisan, ada ujian tulisan. Itulah yang saya alami dan yang saya lakukan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Asri Lubis, tugas di Unisa dalam Fakulti Bahasa Arab ya, mengajar bahasa Arab. Saya tahu rombongan Pak Ustaz Samad, tuan guru kami dari Dompet Du'afa, tapi kami belum mendengar misi dari Dompet Du'afa lagi yang disampaikan. Mau mendengar sedikit.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'd. Perkenalkan, saya Ahmad Pranggono dari Dompet Duafa. Ini Ustadz Alnof Dinar, Dai Dompet Duafa. Kami membersamai UAS dalam rangkaian safari dakwah di luar negeri, dan ini negara pertama. Insya Allah nanti ke depan, bulan depan sudah ada beberapa negara yang sudah kita list, insya Allah, untuk bisa meluaskan dakwahnya UAS yang sesuai dengan visi misinya Dompet Duafa, yaitu Islami, Indonesia, dan modern. Nah, mengapa Dompet Duafa kemudian bersama-sama dengan UAS itu ternyata punya kisahnya tersendiri, Ustaz. Kisahnya ada di Ustadz Alnof ini. Bagaimana UAS ketika berceramah selalu kalau ada orang yang berzakat, memberikan wakaf, selalu memberikan pada silakan sedekahkan kepada Dompet Duafa. Kemudian beberapa waktu yang lalu UAS memberitahu kami kalau beliau ingin berdakwah lewat Dompet Duafa. Nah, tentu ini menjadi sangat besar harapan kami, karena kami berdakwah untuk dakwah ziswaf, optimalisasi dakwah ziswaf, zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Yang biasanya kalau kita syahadat sudah, sholat sudah, saum sudah, zakatnya lupa. Padahal optimalisasi zakat sangat bermanfaat untuk kaum duafa. Sebelum kesini UAS mengunjungi zona Madinah. Itu kawasan zona, di sana ada rumah sakit tanpa kasir karena untuk duafa. Jadi kalau bapak-bapak sakit, masuk saja, cari kasir tak akan ada, karena free of charge. Lalu beliau juga berkunjung ke LPI, Lembaga Pemberdayaan Insani, di mana di sana ada anak-anak dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia, belajar di sana selama 5 tahun akselerasi free of charge. Di sana juga kami memberikan beasiswa studi etos namanya untuk para mahasiswa. Bahkan kita kirim guru-guru dalam program SGI, Sekolah Guru Indonesia, yang dikirim ke pelosok-pelosok, Pak. Dananya dari mana semua itu? Dari Ziswaf, optimalisasi Ziswaf. Bahkan kami mengirim beberapa bulan yang lalu kemari Ustadz Lukman Hakim sebagai dai ambasador kita, yang kita kirim ke 15 negara lainnya selain di Brunei Darussalam. Dari mana dananya? Dari Ziswaf. Untuk apa? Dakwah. Jadi misi dan visi Dompet Duafa untuk kemanusiaan itu tidak lain dan tidak bukan untuk mengoptimalkan potensi-potensi umat, kemudian kita kembangkan untuk umat. Mudah-mudahan dengan demikian kejayaan umat akan ada di hadapan kita, insya Allah. Demikian singkatnya yang bisa saya sampaikan. Tuan Guru, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad Abdu. Ada dua hal. Yang pertama, tadi saya baru coba untuk komunikasi dengan, kebetulan anak saya ada di Mesir, Ustaz, tapi masih 12 tahun. Jadi masuk di mahatnya Al-Azhar. Jadi mungkin pertanyaan titipannya adalah apa tipsnya untuk bisa sukses belajar di Mesir, Ustaz? Yang kedua, mungkin ini juga Dompet Duafa ya, karena kebetulan di sini saya sebagai pengajar ekonomi dan keuangan Islam di UBD, University Brunei Darussalam. Jadi salah satu riset saya adalah tentang optimalisasi zakat, infak, dan wakaf pada mencapai SDG yang PBB sedang gini ya, ada goal 1, goal 2, goal 3 dan seterusnya gitu. Mungkin pertanyaan kedua lebih kepada Dompet Duafanya, kira-kira sejauh mana keterlibatan Dompet Duafa misalnya dengan mungkin entah apa dengan UNDP di Jakarta sudah ada komunikasi dan lain-lain. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Abdul Somad yang kami hormati beserta rombongan, nampaknya kita ini satu kampung. Nah, kalau Ustadz marga Batubara, saya marga saya Harahap. Ini perjumpaan yang kedua, insya Allah. Nah,
Jadi pertanyaan saya yang sering muncul di sosmed sama ada itu betul atau tidak mengenai kriminalisasi ulama di Indonesia beserta para ustadz, kiai dan sebagainya. Karena kami di luar negeri sangat merasakan sangat risau dengan situasi ini. Yang saya tanyakan kepada Ustadz Abdul Somad, apakah betul hal ini Ustadz rasakan selama ini? Itu saja barangkali, karena kami terus terang khawatir dengan berita-berita yang berkembang di medsos tersebut. Apa betul-betul ini sudah pernah Ustadz rasakan di tengah-tengah masyarakat yang mayoritas penduduknya beragama Islam? Demikian, salam satu kampung Horas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sampai ke Mesir 5 September tahun 1998. Kemudian selesainya bulan Juli ujian terakhir tahun 2002. Jadi 4 tahun saya selesaikan. Nilainya tidak terlalu tinggi sampai mumtaz, tapi tidak pula maqbul indallah. Nah, dulu kalau makbul itu tidak bisa S2, maka disebut makbul indallah. Nah, jadi khairul umuri awsatuha, yang paling baik pertengahan, jayyid. Nah, jadi saya tak bisa cerita S2 S3 karena cuma sampai S1. Mata kuliah Fakultas Usuluddin 14 mata kuliah, 2 juz Al-Quran, dibagi 2 termen, bulan September, Oktober, November, Desember, 7 mata kuliah, ujiannya nanti di Desember ujung, nanti masuk lagi Maret, April, Mei, Juni, ujiannya di Juli. Nah, jadi 2 itu saja, kuasai diktat muqarrar yang ditulis oleh dosen dengan 3 cara tadi, baca buka kamus, baca garis-garis, baca tulis ringkasan. Kemudian yang kedua, hafalan Quran. Udah, itu saja. Lalu kemudian pertanyaan kedua nanti terkait dengan dompet duafa. Tentang masalah kriminalisasi, itu sama dengan bicara dengan teori konspirasi. Konspirasi itu sama dengan hantu. Dia ada, tapi tak bisa dibuktikan. Ada dia, tapi tidak bisa. Sampai sekarang tuyul itu tak bisa dibuktikan. Jadi kalau duit hilang, lapor ke polisi, tak bisa. Sampai sekarang RUU santet tidak bisa disahkan. Pernah dibuat rencana undang-undang santet, DPR tak bisa ngesahkan. Dia ada, tapi tak bisa dibuktikan. Jadi kalau saya cerita, itu hanya akan menjadi fitnah, karena tak bisa dibuktikan. Tapi dirasakan bisa. Wallahu a'lam bishawab. Baik, tentang SDGs tadi ya. Alhamdulillah KPI saya pun mengacu pada SDGs. Seperti misalnya saya bacakan ya, agak lupa-lupa juga. Misalnya implementasi program layanan yang mampu berpartisipasi aktif dalam mewujudkan kehidupan sehat dan sejahtera. Nah, karena saya di dakwah, bagaimana nih implementasinya? Sementara sehat dan sejahtera ini bagaimana? Ya kan? Akhirnya kita membuat seminar pelatihan dai yang selain dia berdakwah secara dalil begitu, dia juga mengajak untuk hidup sehat, cuci tangan sebelum makan. Nah, ini untuk menjawab ini SDGs ini. Jadi insya Allah sesuai dengan hukum-hukum Islam dan juga yang di sosialnya kita ikuti juga, Pak. Demikian. Demikian, alhamdulillah penjelasan dan ceramah dari guru kita Al-Mukarram Syed Syekhna Abdul Somad LCMA yang sama-sama sudah kami dengar ya. Kemudian sebelum acara berakhir, kami juga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak Kedutaan Besar Republik Indonesia serta Dompet Duafa tim yang sudah memfasilitasi Syekhuna untuk hadir di negara Brunei Darussalam untuk memberi nasihat kepada kita semua. Sekali lagi terima kasih yang sebesar-besarnya.